Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan laporan laba rugi perusahaan PT S Hardware Indonesia Tbk. Nama saya Salma Haura dengan NIM 670319429 dan teman saya Sarah Safa dengan NIM 670319009. Nama saya Sarah Safa. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang perhitungan laba rugi perusahaan dagang PT S Hardware Indonesia Tbk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang kegiatan utama usahanya adalah membeli dan menyimpan barang dagang serta kemudian menjualnya kembali tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, plaza, pusat-pusat perbelanjaan, atau pusat barang-barang grosir. Lanjut. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bentuk laporan keuangan utama yang menyajikan informasi tentang kinerja entitas pada periode tertentu. Unsur laporan tersebut adalah pendapatan, biaya, dan laba. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi-transaksi dicatat dan dirangkum. Lanjut. Laporan laba rugi perusahaan dagang itu ada penjualan bersih, harga pokok penjualan, pengeluaran, dividen, laba kotor, pendapatan bersih, dan laba ditahan. Lanjut. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban dengan maksud sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya. Yang kedua, untuk menilai kemampuannya dan untuk menyelesaikan utang-utangnya. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud, yang pertama, memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham. Yang kedua, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan. Yang keempat, menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang. Yang kelima, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam penghasilan laba. Lanjut. 4. Komponen laporan keuangan. Salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting dan cukup krusial adalah laporan neraca. Laporan neraca ini mencakup 3 hal, yaitu ada aset atau harta, yang kedua ekuitas atau modal, yang ketiga liabilitas atau kewajiban. Fungsi laporan laba rugi, yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan, yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Yang keenam, tujuan laporan laba rugi, yang pertama untuk memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi pada setiap periode akuntansi. Yang ketiga, menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Yang ketujuh, ada jenis-jenis laporan laba rugi. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan HPP antara lain bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan pembantu. Yang kedua, laba operasi adalah laba yang diperoleh setelah pengeluaran untuk biaya-biaya operasi perusahaan, seperti overhead, administrasi umum, dan penjualan, penyusutan, dan amortisasi. Yang ketiga, laba sebelum pajak
Laba sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, tidak termasuk pajak penghasilan. Dan terakhir, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pajak penghasilan. Komponen-komponen laba rugi yaitu laba sebelum pajak, keuntungan, pendapatan, beban, kerugian, HPP, dan laba sebelum bunga dan pajak. Di sini terdapat profil perusahaan tentang S Hardware. PT S Hardware Indonesia Tbk atau AHI didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Lama Sejahtera. Gerai pertama S Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. AHI mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan produk-produk berkualitas selama lebih dari 2 dekade. AHI telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan lifestyle berkualitas. AHI terus meningkatkan efisiensi usaha sejak dari pengadaan dan pergudangan hingga distribusi dan pemasaran. Dengan demikian, perseroan dapat menciptakan nilai tambah produk melalui harga jual yang bersifat value for money. Pengelolaan usaha secara terintegrasi ini tidak hanya menjadikan perseroan sebagai the helpful place, namun juga sebagai the valuable place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lain. AHI memiliki komitmen untuk menawarkan produk terbaik dengan didukung oleh program pembukaan gerai. Hingga akhir 2017, perseroan telah memiliki 144 gerai S Hardware dengan luas total mencapai lebih dari 371.600 meter persegi dan tersebar di 36 kota di Indonesia. Di sini tertera laporan laba rugi PT S Hardware Indonesia Tbk untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018. Pertama, di tahun 2018 terdapat nilai penjualan tanggal 24 sampai 31 yaitu 1.542.422.273.874 rupiah. Ditambah dengan nilai penjualan konsinyasi bersih tanggal 25 yaitu 21.075.199.877 rupiah. Maka penjualan bersih pada tahun 2018 yaitu 1.573.817.473.751 rupiah. Lalu penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan tanggal 26 sampai 31 yaitu 821.830.538.573 rupiah. Maka laba kotor pada tahun 2018 yaitu senilai 751.986.935.178 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu laba kotor dikurangi dengan beban usaha senilai 518.577.579.670 rupiah, ditambah dengan pendapatan lain-lain senilai 30.937.959.973 rupiah, dan dikurangi dengan beban lain-lain senilai 268.490.840 rupiah. Maka laba usaha pada tahun 2018 senilai 294.079.324.641 rupiah. Dikurangi dengan bagian atas rugi entitas asosiasi senilai 972.416.122 rupiah, dan dikurangi lagi dengan beban keuangan bersih senilai 1.513.000.000
Rp558.356.673. Maka laba sebelum pajak penghasilan tahun 2018 senilai Rp291.518.846.846 dan dikurangi dengan manfaat beban pajak penghasilan diantaranya yaitu pajak kini senilai Rp49.864.311.071 dikurangi pajak tangguhan senilai Rp1.350.374.806. Maka total beban pajak penghasilan bersih senilai Rp51.214.685.877. Lalu, laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan total beban pajak penghasilan bersih senilai Rp210.303.865.969. Itu menjadi laba periode berjalan pada tahun 2018. Lalu ada total periode berjalan tahun 2018 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp288.899.504.033 ditambah dengan kepentingan non-pengendali Rp1.404.361.936. Maka total laba periode berjalannya yaitu Rp210.303.865.969. Lalu, terdapat total laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ditambah dengan kepentingan non-pengendali senilai Rp288.504.033 ditambah dengan Rp1.461.361.936, maka total laba komprehensif yang diatribusikan itu menjadi Rp203.303.865.969. Maka setelah kita hitung semuanya, laba per saham dasarnya yaitu senilai 12,25. Di laporan laba rugi ini terdapat laporan laba rugi pada tanggal 2017 juga, tetapi perhitungannya sama seperti tahun 2018, sama saja. Setelah itu terdapat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya perusahaan dagang menggunakan 4 laporan keuangan yang sama dengan jenis perusahaan industri lainnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Salah satu laporan keuangan yaitu perhitungan laba rugi, yaitu menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Perbedaan yang muncul dan signifikan dari masing-masing laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai jenis perusahaan terdapat di laporan laba rugi. Jadi, sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Sal.